Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aura Nazilah, keistimewaan bulan Muharram bisa kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Arti dari kata Muharram sendiri ialah diharamkan. Bisa dinamakan sebagai bulan Muharram karena dahulu kala bulan ini diharamkan untuk melakukan suatu aktivitas berperang, dalam artian melakukan jihad. Bulan Muharram dalam Islam merupakan bulan yang menjadi pembuka dalam penentuan penanggalan Hijriyah. Rasulullah SAW memberikan julukan sebagai bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dahulu sebelum muncul nama bulan Muharram, dinamakan sebagai bulan Safar al-Awwal. Apabila melakukan jihad melalui peperangan pada bulan Muharram, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hal tersebut wajib untuk dijauhi. Awal mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berperang pada bulan Muharram, seperti halnya peperangan yang dilakukan sebelum agama Islam datang oleh para kaum Quraisy. Berikut ini penjelasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis mengenai bulan Muharram. Dalam surah At-Taubah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan juga bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang keempat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang bertakwa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 3197 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 1679. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya sebelum di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya terdapat 4 bulan yang dihormati, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram, serta 1 bulan yang terpisah, yaitu Rajab Mudhar, yang terdapat di antara bulan Jumadah Akhirah dan juga Sya'ban. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai keistimewaan bulan Muharram yang akan diulas lebih dalam lagi. Yuk kita simak bersama-sama penjelasannya sebagai berikut. 15 keistimewaan bulan Muharram yang sangat luar biasa. Nomor 1, bulan Muharram merupakan bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 11630 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Sedangkan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Nomor 2, bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah Asyura. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, puasa yang paling mulia setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Zaman dulu Rasulullah SAW juga melaksanakannya dan menganjurkan umatnya untuk ikut melaksanakan ibadah yang beliau lakukan. Puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1162. Nomor 3, bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah Tasu'ah. Dalam bulan Muharram terdapat anjuran mengenai pelaksanaan puasa sunnah Tasu'ah pada hari ke-9 di bulan Muharram tersebut. Dahulu Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW
Berikut ini bisa Anda simak. Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Selanjutnya Rasulullah SAW menjawab dan menjelaskan, apabila tahun depan insyaAllah kita akan berpuasa dengan tanggal 9 Muharram. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kembali kepada Rasulullah seperti ini. Belum sempat tahun depan tersebut datang, ternyata Rasulullah SAW meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1134 dan juga 2666. Nomor 4, bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah 11 Muharram. Berdasarkan pendapat dan kesepakatan para ulama mengenai puasa pada tanggal 11 Muharram, yaitu diperbolehkan. Berikut ini hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Baihaqi dalam As-Sunnah Al-Kubra. Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian pada hari Ashura dan selisihilah orang-orang Yahudi. Berpuasalah sebelumnya atau berpuasalah setelahnya 1 hari. Nomor 5, bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah 10 Muharram. Para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq dan ulama lain pernah berkata bahwa dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah pada hari ke-9 dan juga hari ke-10 karena zaman dahulu Rasulullah SAW melaksanakan puasa pada hari ke-10 dan juga berniat melaksanakan puasa juga pada hari ke-9. Nomor 6, bulan Muharram merupakan bulan yang agung. Bulan Muharram adalah syahrullah, yaitu bulan Allah, bulan yang diagungkan dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sudah mengetahui keistimewaan bulan Muharram ini, semoga kita semakin takut akan perbuatan-perbuatan maksiat. Nomor 7, baik untuk memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-195, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Pada ayat lain Allah juga berfirman, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Nomor 8, baik untuk menyambung silaturahmi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Hadis lain Nabi juga bersabda, orang yang menyambung silaturahmi itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin, akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi ialah orang yang menjalin kembali hubungan kerabatan yang sudah terputus. Nomor 9, baik untuk meningkatkan ibadah solat wajib dan juga sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan juga Allah berfirman pada ayat 43, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dan juga seterusnya pada ayat 45 Allah berfirman, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nomor 10, baik untuk menjenguk orang sakit. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Rasulullah SAW bersabda,
Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan syurga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Nomor 5, baik untuk berziarah kepada ulama. Dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 108, Rasulullah bersabda, "Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya. Aku pun diizinkan. Berziarah kuburlah, karena ia dapat mengingatkan engkau akan kematian." Dalam Al-Quran ayat Taubah ayat 113, Allah berfirman, "Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah, baik orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya." Nomor 12, baik untuk menambah nafkah terhadap keluarga. Firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nomor 13, baik untuk menyantuni anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengusapkan tangannya pada kepala anak yatim di hari Ashura, yaitu pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap 1 derajat." Dalam hadis Imam Bukhari nomor hadis 5304, Rasulullah bersabda, "Saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim seperti 2 jari ini ketika di surga." Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau memisahkannya sedikit. Nomor 14, baik untuk membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seseorang mendengar orang lain membaca dengan mengulang-ulangnya, maka tatkala pagi hari ia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepadanya, dan seolah-olah orang itu menganggap remeh surat itu. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat itu sebanding dengan 1/3 Al-Quran." Keistimewaan bulan Muharram yang terakhir, yaitu baik untuk berpuasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis. Rasulullah SAW biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan juga hari Kamis. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi nomor hadis 747, Rasulullah SAW bersabda, "Berbagai amalan dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan juga hari Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa." Kawanku semua, itulah 15 istimewaan bulan Muharram yang sangat luar biasa. Semoga saja kita dapat melakukan salah satu dari 15 tersebut, agar kita mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, dan juga kita berkumpul nanti di surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang saleh. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.